Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Oktahendra Wule dengan NIM 1120230006, Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu, Ibu Pemaride Simbolon SKM MKes. Baik, di sini saya akan membahas tentang sampel penelitian. Nah, mengapa sampel itu penting? Yang pertama, memudahkan penelitian dalam mengumpulkan data. Kedua, menyederhanakan penelitian tanpa mengurangi kualitas hasil. Ketiga, hemat biaya, waktu, dan tenaga. Dan keempat, menjadi dasar dalam membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Baik teman-teman, di sini juga kita akan membahas tentang ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama, representatif, benar-benar menggambarkan populasi. Yang kedua, setara peluang. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ketiga, terukur, dapat dihitung tingkat akurasi dan kesalahannya. Dan keempat, valid dan dapat dipercaya. Hasilnya bisa digunakan untuk mewakili populasi. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan menggunakan sampel. Pertama, lebih praktis. Subjek penelitian lebih sedikit. Kedua, efisien. Menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Ketiga, lebih teliti. Peneliti bisa fokus pada jumlah yang manageable. Dan keempat, efektif. Cocok untuk penelitian yang merusak objek seperti uji laboratorium. Selanjutnya kita akan membahas proses pengambilan sampel. Pertama, menentukan populasi target, seperti siapa yang akan diteliti. Kedua, menyusun kerangka sampling, seperti daftar anggota populasi. Ketiga, menentukan jumlah sampel dengan perhitungan tertentu, misalnya rumus Lovin. Keempat, memilih teknik sampling, probability atau non-probability. Dan kelima, melaksanakan pengambilan sampel sesuai rencana. Berikutnya kita akan membahas kriteria sampel yang andal. Pertama, tidak bias. Hasil mendekati kondisi populasi. Kedua, varians kecil. Hasil antar sampel stabil. Ketiga, konsisten. Semakin besar sampel, semakin mirip populasi. Keempat, jumlah cukup atau sufficient, sesuai kebutuhan penelitian. Dan kelima, menggunakan kriteria inklusi atau eksklusi agar sampel tepat sasaran. Nah, di sini juga kita akan membahas teknik probability sampling. Yang pertama, simple random sampling, pengambilan acak sederhana. Kedua, stratified random sampling, berdasarkan kelompok atau lapisan. Ketiga, cluster sampling, berdasarkan wilayah atau kelompok besar. Dan keempat, systematic sampling, pemilihan dengan interval tertentu. Selanjutnya kita akan membahas teknik non-probability sampling. Yang pertama, kuota sampling, sesuai proporsi yang ditentukan. Kedua, purposive sampling, dipilih dengan pertimbangan khusus. Ketiga, accidental sampling, responden yang kebetulan ditemui. Keempat, convenient sampling, responden yang mudah dijangkau. Kelima, snowball sampling, dari satu responden ke responden lain. Dan keenam, sampling jenuh, seluruh populasi dijadikan sampel. Berikutnya kita akan membahas kelebihan non-probability sampling. Yang pertama, mudah dilakukan dan fleksibel. Kedua, hemat waktu dan biaya. Ketiga, cocok untuk populasi yang sulit dijangkau. Dan keempat, efektif untuk penelitian, eksplorasi, atau kualitatif. Setelah kita membahas materi, kita akan masuk ke kasus yang pertama. Seorang mahasiswa gizi meneliti pola makan ibu hamil. Ia memilih responden hanya yang datang ke puskesmas pada hari ia melakukan survei. Teknik sampling apa yang digunakan oleh mahasiswa gizi dalam penelitian pola makan ibu hamil tersebut? A. Purposive sampling. B. Convenient sampling. C. Accidental sampling. D. Systematic sampling. E. Cluster sampling. Jawaban C. Accidental sampling. Alasan, sampel diambil berdasarkan siapa saja yang kebetulan ditemui. Selanjutnya, kasus kedua. Seorang peneliti ingin meneliti konsumsi jajanan mahasiswa kos di Yogyakarta. Ia memilih sampel dari 3 kos besar yang mewakili wilayah utara, tengah, dan selatan kota.
Teknik sampling apa yang digunakan peneliti dalam kasus tersebut? A. Cluster sampling, B. Stratified random sampling, C. Purposive sampling, D. Accidental sampling, dan E. Quota sampling. Jawaban A. Cluster sampling. Alasan, sampel diambil berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Yang terakhir, kasus ketiga. Penelitian status gizi mahasiswa dilakukan pada seluruh mahasiswa Fakultas Gizi, meskipun populasinya 300 orang. Teknik sampling apa yang digunakan jika seluruh populasi atau 300 mahasiswa dijadikan sampel penelitian tanpa pengecualian? A. Simple random sampling, B. Sampling jenuh, C. Kuota sampling, D. Purposive sampling, E. Convenience sampling. Jawaban B. Sampling jenuh. Alasan, semua anggota populasi dijadikan sampel tanpa pengecualian. Baik, untuk teman-teman semua, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktarini Dawole dengan NIM 1120230006, Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu, Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Baik, di sini saya akan membahas tentang menguasai sampel penelitian lanjutan. Nah, di sini kita akan membahas mengapa sampel lanjutan itu penting. Yang pertama, populasi besar tidak mungkin meneliti semua. Yang kedua, mengurangi bias, meningkatkan validitas. Ketiga, efisien dari segi biaya dan waktu. Selanjutnya kita akan membahas jenis sampel lanjutan. Yang pertama, stratified random, seperti populasi heterogen, contoh gizi baik VS kurang. Kedua, cluster, bila populasi tersebar, contoh desa ke sekolah. Ketiga, sistematik, pilih tiap urutan ke N, contoh pasien rawat jalan. Dan keempat, multi-tistek, kombinasi beberapa tahap, contoh provinsi ke kabupaten, ke desa, dan ke individu. Selanjutnya kita akan membahas langkah menentukan sampel. Yang pertama, tentukan populasi target. Kedua, tentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Ketiga, pilih teknik sampling sesuai tujuan. Keempat, hitung jumlah sampel dengan rumus. Dan kelima, pastikan sampel representatif. Berikutnya kita akan membahas kesalahan umum dalam sampling. Yang pertama, sampel terlalu kecil atau hasil tidak signifikan. Kedua, tidak mewakili populasi atau bias. Ketiga, hanya pilih yang mudah dijangkau atau accidental bias. Dan keempat, kriteria sampel tidak jelas. Contoh dalam kasus gizi, stratified, seperti konsumsi buah remaja berdasarkan status ekonomi. Yang kedua, cluster, seperti anemia ibu hamil di desa terpilih. Ketiga, sistematik, kepatuhan diet pasien diabetes bisa dibilang tiap pasien kelima. Selanjutnya, multistek, seperti stunting balita di Sumatera Utara. Setelah kita membahas materi, kita akan membahas kasus yang pertama. Peneliti meneliti tingkat kecukupan zat besi pekerja pabrik. Dari daftar 1000 pekerja, ia mengambil tiap pekerja ke-20 untuk dijadikan responden. Teknik yang digunakan yaitu A. Stratified, B. Sistematik, C. Cluster, D. Kuota, dan E. Purposive. Jawaban B. Sistematik. Alasan, menggunakan interval tertentu tiap ke-20. Selanjutnya, kasus kedua. Peneliti ingin mengetahui prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Deli Serdang. Populasi tersebar di 20 desa. Karena keterbatasan biaya, peneliti memilih 5 desa secara acak, lalu meneliti semua balita di desa terpilih. Teknik sampling yang tepat adalah A. Cluster sampling, B. Purposive sampling, C. Systematic sampling, D. Stratified sampling, dan E. Simple random sampling. Jawaban A. Cluster sampling. Alasan, peneliti mengambil sampel berdasarkan kelompok atau desa lalu meneliti semua individu di dalamnya. Yang terakhir, kasus ketiga. Peneliti ingin meneliti stunting pada balita di Sumatera Utara. Pertama, peneliti memilih kabupaten secara acak, lalu memilih kecamatan dari kabupaten terpilih, kemudian memilih desa,
dan terakhir memilih balita di desa tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Random sederhana, B. Kota, C. Cluster, D. Multistage, E. Purposif. Jawaban D. Multistage. Alasan, pengambilan sampel dilakukan bertahap dari kabupaten ke kecamatan, ke desa, dan ke individu. Baik teman-teman semua, sekian dari hasil video saya. Terima kasih.